Adik, aku ngomong. Om Swastiastu, para semeton sami, ini Tiang dan tim sudah baru saja sampai di Pura Batur di bawah di Songan. Ada sedikit tentang sejarah Pura Songan. Ini adalah latar belakangnya yang menjadi pendirian Pura Penataran Batur yang di atas. Asal mulanya di sinilah, karena dulu medannya agak berat, biar penangkilan tidak ke sini pakai jalan kaki, karena dulu belum ada jalan yang bagus seperti sekarang, sehingga dibuatlah penataran yang di atas. Tuntunan dari upacara ini, perjalanan kita ini, yaitu ada beji yang di sana, dimana untuk pemujaan Dewi Danu. Sebaiknya kalau kita melakukan persembahyang sini, kita ke beji lebih dulu. Di sana ada pemujaan Dewi Danu, dan ada juga untuk pemujaan Dewi Kuan Yin. ikuti langsung. Dan sebelum kita melakukan ke sana, sebaiknya kita ke beji dulu untuk pembersihan diri, lalu ke penataran. Mari ikuti perjalanan saya dan tim. Semoga kita menemukan apa yang kita tuju dan apa yang kita doakan untuk keselamatan bersama. Hidewan puro itu ya. Diajak. Belinya dari mana, Bi? Saya Ya. Padahal soboren. Ireng pokok puncak geni tuh. Coba tahan bunga kemau. Padahal bidang soboren maniro. nggih. Nggih. Hah? Nggih, niku keliri. Puncak geni. Nggih. Itu yang Pasupati. Nggih. Ingat bidang orang ke puncak geni. Ingat. Nggih. Barang niki malih. Oh, Lalu para bidang itu nunas. Oh, Rambut siwi masih nunas. nggih. Nggih. Iya, ndonga nying ke puncak geni aturan jurusan nang. Nggih. Pangman anu nido nenek kene nido aman. Nggih. Oh. Ada aja nih sekar masuk tuh benar. Nah rambutnya putih. Nih sekar nih masuk. Betul nah. Kan pejenang di Pakubuan. Nah, ada pokoknya orang ke puncak ini. Sehingga miring kemana? Nggih. Ingat, kamu ingat. Sahab dia. Cocok kalian mau petunjuk. Nggih, mungkin. Kayak niki malih tiyang. Nggih. Antara masuk aku am sidi suatu nama am sausa raya ugai nama masuk aku am pakulun padu kebatan Dewi Danu priaring pura tiar ke hulun dan sang yang kawiswari sang yang guru reka sang yang aji saraswati lugra ke selampah ulun selampah wik nelarupa temuang tan kepadrawudan yang mami Wam ke sama sampurna ya nama suatu
Om dapat persembahwan selagi mampun dari kaksya bayi diantar suci kesantawya kai ke dosa kesantawya wasi kemama kesantawya manas dosa Tata pramada kasam suama Iyana kasara mina kapada mina kamantram tatuasya tina bhakya tina kuartiam Sada siwa namastu Sabar lu. Hai. Dan dia ada pas pukul pusat. Nggih, swastiastu Mangku. Coba perkenalkan Dumun dengan Mangku Sira Riki. Titiang jero mangku gede saudara ring pura tirta Kulon Danu di sepekraman adat Songat. Untuk sejarah puranya niki bagaimana nih kan soalnya orang-orang niki taunya cuman yang di penataran atas nih mantan niki napi dumunnya kenten. Dulunya sih menurut kenapa harus ada yang di atas dan kenapa harus ada yang di sini, kita mungkin karena dulunya terbatas dengan jalan atau terbatas dengan adanya transportasi, sehingga boleh dikatakan kalau yang di atas itu jauh lebih di belakang ketimbang di pura di sini. Kenapa begitu? Terkait dengan Tri Purusa, terkait dengan Tri Kayangan Jagat, ya tiada duanya. Yang di sini adalah terkait dengan Tri Kayangan Jagat. Satu adalah Pura Kulon Danu, adalah merupakan Pelinggi Hida Batari Dewi Danu dan Pelinggi Hida Batari Sakti Ulun Danu. Kenapa terkait dengan Tri Purusa? Karena terkait dengan Pura Besaki dan Pura Lempuyang. Gitu. Berarti maksudnya nih pura niki juga sangkut pautnya nih banyak ke pura-pura lainnya kan nggih. Untuk yang berstana Riki nih napi nih yang lebih spesifiknya. Kalau yang di sini adalah Hida Batari Dewi Danu. Dan di pura di sebelah utara itu adalah Pura Kulon Danu. Di sini adalah Pura Tirta Kulon Danu dan juga bersana Hida Batari Dewi Danu. Di sini adalah tirta mentahnya kalau boleh yang katakan seperti sekalinya di sini ada tirta mentahnya dan dimatangkan di utara atau di Pasupati di Pura Kulon Danu yang di utara. Itu spesifiknya. Niki mantan ya Mangku karena kan maksudnya niki di video niki tiang niki mau ngedukasi orang-orang enten lo karena belum banyak sih sebenarnya orang-orang yang tahu meriki enten. Jadi mungkin untuk tapi nggih kayak urutannya niko kan wenten 3 pura lah anggapannya Riki Pura Danu Batur niko. Kalau dari umumnya secara umum niko sebaiknya seperti apa niko gininya? Ya begini, terkait dengan adanya Pura Tirta Kulon Danu dan Pura Kulon Danu yang ada di utara. Pertama kalau kita mau melakukan sembahyang ya tentunya kalau kita mau menak tirta ya di sini dulu di Pura Tirta. Yang namanya Pura Tirta Kulon Danu, tirtanya adalah Batari Dewi Danu. Pertamanya adalah mendak tirta di sini dan di Pasupati di itu. Itu jalan pertamanya kalau untuk pemedek. Kalau pemedek sih sudah boleh dikatakan semua masyarakat Bali pada khususnya dan semua masyarakat induk pada umumnya itu sudah boleh dikatakan 90% ke sini karena tahunya masyarakat Bali bahwa di sini adalah pura pusat Tri Kayangan Jagat, pura pusat Ulun Danu seperti ini kan. Kinten nggih suksemon nika mantan sebenarnya Mangku karena informasinya juga udah cukup ini. Nanti kan tapi tiang tambah-tambah pakai teks lagi biar lebih lengkapnya Kinten. Dan sedikit yang tambahkan terkait dengan adanya Pura Tirta Kulon Danu dan Pura Kulon Danu yang keterkaitan ini, 2 pura yang keterkaitan ini adalah Dewi Danu adalah merupakan Dewi Kemakmuran dan semua masyarakat di Bali pada khususnya masyarakat Hindu pada umumnya baik di secara Nusantara bahwa seharusnya masyarakat Bali itu memang tagil di sini karena
Kenapa? Di sini adalah merupakan dewa kemakmuran dan sumber daripada sumber segala kehidupan yang ada di bumi ini. Itu aja yang kita makan situ. Nggih, sik semua mangku atas informasinya nggih. Ya. Om Swastiastu. Nggih. Oke. Ya, ini. Nah, terapa? Nggih, dari Singaraja Nah, ke Sapuro di rumahku. Ini kebetulan kan anak kuliah di Surabaya. Nah, di Tiang kemudian muncul sama. Nah, kan banyak juga anak-anak muda yang tentunya tentang sejarah puro, yang berstana di puro, fungsi puro dan sebagainya. Dan ada sekalian di Tiang. Motif ya, juga kepengen mengenalkan dong kita ya. Terutama kan anak-anak milenial dan nuning keberadaan ini dan kita. Nah, nunas segala cenderung kita niki di rumahku memberikan sedikit penjelasan tentang puro niki. Dan kita niki mangga menyebarlah tentang keberadaan. Karena yang lihat anak-anak sekarang kita nempel niki dari cerita anak di Surabaya bahwa kebanyakan sudah sibuk megang ini. Kadang-kadang kan pengertian anak dari rumah ya cukup berdoa kan banyak anak-anak. Nah, mungkin Punapi tentang ini biar ditanya langsung sama coba sama. Nggih, swastiastu mangku. Nggih, untuk kenalkan perkenalan diri mantan numun sira wastan mangku ka. nggih Swastiastu. Ampura Tiang iki adalah gede pura Kulon Danu Batur di desa Pekraman Songan. Di tiang jam tanggulnya itu betari diki. Niki untuk puronya niki sejarah singkatnya nika seperti napi sarang yang berstana di puro niki sira nika. Pura diki adalah termasuk Tri Kayangan Jagat, yaitu adalah pura Lempuyang Luhur, Besakih dan Kulon Danu. Dan yang beristana di pura Kulon Danu ini adalah yang di Meru Tepang 11 adalah Ide Betari Dewi Danu. Yang dalam perkepel atau kajian purananya itu adalah Ide Betari Dewi Danu adalah Ide Betari Kemakmuran. Nah, di tatkala ada pejabat, raja-raja dan sebagainya nih ke sebelumnya nih ke untuk mereka sedekah-sedekahnya harus ide tangkilin pura Kulon Danu niki. Jadi untuk mereka sudah penugrahan karena itulah yang mengamal merdenya di jagat Bali ini. Untuk odalan ke di napi nih ke anu nih. Perhatikan Ide Betari Dewi Danu itu peng kepengan purnama ningkapat, yaitu sekitar bulan Oktober atau bulan September di akhir bulan September, kalau awal adalah bulan Oktober. Itu adalah purnama kapat. Kami di desa Pekraman Songan ini setiap tahunnya yang menyanggre pada saat Piadalan itu adalah desa Songan atau Kabupaten Bangli, sedangkan Kasungkemin atau kabupaten 9 kabupaten yang ada di Bali itu adalah penganyar. Terus niki sedikit sangkut pautnya yang Kulon Danu yang di Songan niki sareng yang di Batur di atas nika punepi nika anunya. Ampura ya. Pura yang Kulon Danu di atas atau pura Kulon Danu yang di sini itu semua pura adalah sama saktiwanten, tapi ada yang terutamanya jangan melihat, anggaplah kita daftar sejarah ya, kita letak geografis saja pakai. Yang namanya hulu adalah kita di Bali adalah Kajekangin. Kulon Danu, kepalanya danau adalah Kajekangin. Nah, kenapa di pura kaitannya dengan pura ini dengan pura di Kulon Danu di Batur itu sudah membedakan secara nama sekarang. Kalau pura Kulon Danu Batur yang ada di Batur itu adalah Sad Kayangan. Kalau di sini di Songan pura Kulon Danu adalah Tri Kayangan Jagat. Itulah yang membedakan. Tetapi tetap yang namanya pura di mana saja sama. Tidak ada asli, tidak ada palsu. Nah, sampean pura itu adalah letaknya Ide Linggih, Ide Betari di Danu. Tetapi dulu pada saat tahun 85 itu masih
yang di atas itu masih dinamakan penyiwian, artinya pengayengan ide betari sani milinggih kiring ulun dan nusongan. Dan jadi kalau bahasa kerennya, bahasa sekarang itu adalah cabangnya ide. Itu kenapa dibilang ada buat cabang ya, itu karena dulu untuk akses jalan sulit, itulah sulit ke sini. Nah sehingga dibuatinlah penyiwian. Tetapi setelah gitu tahun 1995 sudah berubah nama lagi, itu namanya Pura Hulun Danu. Mungkin pertanyaan terakhir nggih untuk mungkin kan iki pun mau tahun baru, terus kondisi juga Covid kayak ini, mungkin Pak di rumahku enten pesan-pesan atau napi yang ingin disampaikan sama masyarakat Bali khususnya yang terdampak dan lain-lain enten. Baik. Jadi saya sebagai mangku Hulun Danu, Jero Gede Hulun Danu di sini ya tetap menjaga posisi kesehatan, tetap jalan, tetap kita margikan, kita margian seperti ini terus tewanten, tetap yang namanya umat, yang namanya kita mau sembahyang, kita percaya loh dengan adanya Ide Betari. Jadi kita posisikan untuk kesehatan itu ya kita jalankan, tetapi kami tidak bisa juga membendung untuk masyarakat untuk sembahyang. Gitu. Kami dari mulainya yang namanya COVID-19 yang dikenal di Indonesia, kami tidak pernah yang namanya membatasi umat untuk sembahyang. Apalagi kami di Songan tidak ada yang kena masalah COVID itu, virus itu. Jadi kami tidak mengenal, tetapi kita dengar dan kita tahu itu ada. Gitu. Tetapi kami di sini, di pura di sini tidak pernah membatasi untuk orang sembahyang. Berapapun. Tapi tetap protokol kesehatan kami jalankan. Sesuai dengan anjuran pemerintah. Sukses semua nih mantan untuk informasinya. Bundahara, perlengkapannya banyak sekali. Ini kalau dilihat dari perlengkapannya ini kayaknya bukan mau tirta yatra atau sembahyang dah ini, mau piknik nih kayaknya nih. Nah, kedasan lah jelas. Abogen. Nih personil suka. Gue cocok di perjuru niki, tukang ngatur. Wedang. Ayo bawa teman lahan mensing lawan. Jadi Kiko gimana rasanya setelah sembahyang langsung makan? Rasanya plong. Semua curhatan dan beban jiwa sudah saya sampaikan pada beliau dengan keyakinan yang dari dalam hati membuat saya Mantap. Wih, enak sekali. Bagaimana Pak Tod? Ini Pak Tod, ya Pak Tod. Pesan dan pesannya gimana? Ada rasa jam.
Ya, tidak ada jam. Padahal jam berapa itu ini? Perut selalu kenyang. Perut selalu kenyang. Orang lain pada tidur, kita pada makan. Nah, nenek minus 1 personil. Biasanya selalu bertekor dengan bekal. Sekarang ibu di rumah berdoa untuk anaknya. Mantap. Apa enggak? Nih. Ke Batur tapi makannya nomor 1 fried chicken in world. KFC. Terima kasih endorse-nya KFC.